محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون. الحمد لله الحمد لله الذي جعل يوم الأضحى عيدا للمؤمنين وموسما للبر والتراحم بين المسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله الكريم فإني أوصيكم بتقوى الله الحكيم القائل في كتابه القرآن الكريم فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral Eid, jamaah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Sejak semalam takbir, tahmid dan tahlil dikumandangkan di berbagai penjuru belahan dunia. Dari lisan-lisan yang memuja dan memuji Allah dengan segala kemahakuasaan dan kemahabesarnya. Dari mulai langgar-langgar surau-surau hingga dari musalla ke masjid, semua bertakbir memuja dan memuji Allah Tuhan yang disembah. Ma'asyiral Eid, jamaah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Pada hari ini, di tempat yang mubarakah ini, kita berkumpul, berhimpun guna menunaikan salah satu perintah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kelanjutan dari sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan putranya Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Peristiwa ini sering disampaikan di setiap khutbah, baik di saat khutbah Jumat hingga pada khutbah-khutbah Idul Adha semacam ini. Begitu banyak kisah yang kita pahami, betapa pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika menyampaikan dan menunaikan perintah Allah Rabbul Jalil, Tuhan yang disembah di setiap tempat dan di setiap waktu. Kepadanya seluruh makhluk bermunajat dan hanya kepadanya semua urusan makhluk disandarkan. Salawat dan salam tentu selaku umat Rasul yang mulia kita sampaikan dan haturkan keharibaan Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Eid rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang indah, khutbah yang mubarakah ini, di hari yang penuh keberkahan ini,
izinkan kami selaku khatib menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan hukum-hukum kurban. Karena terkadang di masyarakat sering kita dapati pelaksanaan kurban kadang-kadang tidak seperti yang disampaikan dan diajarkan oleh agama Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral Id yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Seseorang disunnahkan untuk berkurban apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, seseorang telah memiliki dan meyakini Islam sebagai agamanya, itu muslim namanya. Yang kedua, syarat sahnya kurban apabila yang berkurban telah mencapai akil balik dan berakal sehat, maka tidak akan pernah sah kurbannya seseorang bila dia melakukannya belum mencapai akil balik. Orang tua yang berkurban atas nama anaknya yang belum mencapai akil balik, maka oleh jumhur ulama itu dikatakan tidak sah hukumnya. Yang ketiga, al-istita'ah, yaitu seseorang dikatakan sunnah muakkadah untuk berkurban bila ia mampu dan mempunyai kelebihan untuk berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mayoritas ulama mengatakan kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu satu perintah yang sangat dianjurkan, yang tingkatan hukumnya satu tingkat di bawah kewajiban. Itu sebabnya Imam Abu Hanifah dan golongan ulama Hanafiyah mengatakan bagi mereka yang mampu bukan lagi sunnah muakkadah, tapi merupakan hukum wajib bagi mereka yang mampu untuk berkurban di hari raya seperti hari ini. Ma'asyiral Id, jamaah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Kemudian, bagaimanakah caranya dan seperti apakah cara penyembelihan dan cara berkelompok ketika kita ingin berkurban? Dalam kitab Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Khuwaitiyah, dalam kitab Al-Fiqhu 'ala al-Madahib al-Arba'ah, dan dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'iyah, di situ dijelaskan oleh para ulama bahwa seekor unta lebih afdal dikurbankan daripada seekor sapi, dan seekor sapi lebih afdal dikurbankan daripada seekor kambing. Namun seekor kambing lebih utama daripada seekor sapi yang dikelompokkan 7 orang. Ini hukum yang kita pahami. Ini yang kita dengar dari penjelasan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya, bila seseorang mempunyai kemampuan dengan seorang, ia berkurban dengan seekor sapi, itu lebih afdal daripada seekor kambing. Dan seekor kambing akan lebih utama disembelih daripada 7 orang yang bermusyarakah dalam satu ekor kambing, dalam satu ekor sapi, kerbau, dan sebagainya. Demikian pula kata para ulama, tidak dibolehkan untuk berkurban dengan yang namanya binatang liar, seperti sapi yang liar, kerbau yang liar, unta yang liar, kambing yang liar. Itu tidak sah digunakan untuk sebagai hewan kurban, yang artinya membahimatil an'am, seperti kata Quran, yaitu dari hewan ternak yang telah diternak dan dijinakkan, dan tidak berlaku bagi binatang yang liar atau yang di hutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian setiap orang yang berkurban, entah dengan seekor sapi buat 1 orang dan keluarganya, entah 1 ekor sapi 7 orang dan keluarganya, ataupun dengan seekor kambing dan keluarganya, maka disunnahkan untuk menyaksikan pemotongan itu, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain ketika beliau akan menyembelih kurban. Saat itu kata Imran bin Husain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya Fatimah, qumi ila udhiyatik fashhadiha fa innahu yughfaru laki 'inda awwali qatratin taqturu min damiha kullu dhanbin amaltihi wa quli inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa qala Imran, ya Rasulullah, hadza laka wa li ahli baitik wa li ahli baitika khassah fa ahalla dzaka antum amil lil muslimina amma.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la balil muslimina ammah. Yang artinya, ketika Rasulullah akan menyembelih kurban, saat itu dia melihat putrinya lagi duduk, maka Nabi bersabda kepada putrinya, wahai Fatimah, bangunlah engkau dari tempat dudukmu, saksikanlah kurban yang akan disembelih ini. Ketahuilah, sesungguhnya diampuni dosa-dosamu ketika tetes darah yang pertama yang kau saksikan, yang menetes dari hewan yang disembelih. Kullu dzambin amaltihi, dan dosa-dosa yang telah kau lakukan pada masa yang lalu, sambil engkau berucap ketika menyaksikan darah kurban menetes. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itulah ucapan doa ketika kita berkurban dan menyaksikan hewan disembelih, sehingga setiap tetes yang jatuh akan menjadi balasan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Disunnahkan bagi setiap yang berkurban untuk mencari hewan yang gemuk dan sehat, yang selamat daripada cacat dan aib, karena hewan-hewan ini akan melahirkan dan akan memberi darah yang banyak dan buluh yang banyak. Ketahuilah, setiap tetes darah akan menggantikan dosa yang kita perbuat, dan setiap helai bulu akan dihitung nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merugi mereka yang berkurban dan tidak sempat berdoa meminta kepada Allah dari pengorbanan yang telah ia lakukan. Oleh sebab itu, suatu hal yang sangat bijaksana bila para pengurus dan panitia masjid menyampaikan hal ini kepada setiap anggota dan setiap orang yang berkurban di area masjid. Terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada para ulama yang tidak membolehkan hewan sembelih itu dilakukan di kintal, di halaman-halaman masjid yang diwakafkan, dan hukumnya dikatakan haram melaksanakan pengorbanan di tanah wakaf. Namun, sebahagian besar ulama seperti Imam An-Nawawi rahimahullah, As-Subki dan sebagainya mengatakan tidak, malah disunnahkan untuk disembelih di area masjid yang disiapkan untuk penyembelihan dan bukan untuk yang ditempati salat. Yang dikhawatirkan adalah ketika terjadi kotoran-kotoran hewan melekat di dinding-dinding masjid, di tempat-tempat ibadah, inilah yang dilarang oleh para ulama. Perbedaan pendapat ini karena tidak terdapat hadis-hadis Rasul dan penjelasan yang jelas tentang hukum berkurban di atas tanah wakaf. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Inilah pengetahuan yang perlu kita pahami. Kemudian yang perlu kita ketahui, bahwa kurban itu bukan hanya sekedar sunnah muakkadah, namun para ulama membahagi bahwa ada juga yang namanya kurban wajib dalam dua kondisi dan keadaan. Yang pertama disebut dengan ta'yinul udhiyah, yaitu menetapkan penyembelihan, dan yang kedua yaitu tadhiyatul nazar. Yang pertama, bila saya memiliki seekor kambing atau saya memiliki seekor sapi, kemudian sebelum harinya saya berkata bahwa sapi atau kambing ini akan saya kurbankan hari raya, maka hukumnya jadi wajib, bukan lagi sunnah bagi dia. Tidak sama dengan halnya ketika tiba hari nahar atau sehari sebelum hari kurban, kita mencari sesuatu dari golongan kambing, sapi dan sebagainya. Kemudian kita katakan kepada panitia bahwa kami akan berkurban dan ini kurban kami. Maka itu pun menjadi sunnah muakkadah, bukan lagi menjadi kewajiban. Kewajiban yang kedua, kurban menjadi wajib bila seseorang berkata, insya Allah bila hajat saya terpenuhi tahun ini, saya akan melaksanakan kurban. Maka kurban menjadi kurban nazar, wajib bagi dia. Allah tidak memerintahkan untuk bernazar. Allah pula tidak melarang orang bernazar. Tetapi ketika orang bernazar, berarti dia telah menetapkan kewajiban atas dirinya dengan bersyarat bila Allah mengabulkannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itulah salah satu di antara hukum sunnah muakkadah dan hukum-hukum sunnah wajib, hukum-hukum wajib bagi setiap muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Tapi bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, yang sekarang beberapa hari
yang kemarin mereka telah mempersiapkan dan kemarin mereka telah wukuf di Arafah. Baik bentuk haji yang diambil dalam bentuk haji tamattu, haji ifrat dan haji qiran, hanya dua golongan haji yang wajib berkurban di hari nahar pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu orang yang mengerjakan ibadah haji dengan cara tamattu dan cara qiran, sedangkan ifrat tidak diwajibkan untuk membayar dam. Demikian pula bila ada pelanggaran-pelanggaran wajib haji, maka orang tersebut pun harus berkurban dan menjadi wajib pada tanggal 10 Dzulhijjah seperti hari ini. Haji tamattu artinya haji bersenang-senang. Ketika tiba di kota Makkah, dalam bulan-bulan Dzulhijjah, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah, dia mengerjakan umrah wajib. Itulah haji tamattu, sambil menanti dan menunggu datangnya tanggal 9 Dzulhijjah untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Ini disebut dengan haji tamattu. Kita kaum muslimin dari bangsa Indonesia, dari Nusantara pada umumnya mengerjakan ibadah haji tamattu. Sedangkan jarang orang mengerjakan ifrat dan qiran. Adapun ifrat terbalik daripada haji tamattu. Haji tamattu yaitu kita menunggu datangnya waktu wukuf di Arafah. Selesai itu kita mengerjakan hal-hal yang merupakan wajib haji. Baru kita melaksanakan umrah wajib dan sebagainya. Sedangkan ifrat yaitu haji bersusah payah. Sejak dia mulai mikat dari tempatnya, mulai ihram dan mulai mengenakan pakaian ihram, saat itu pakaian ihram tak boleh dilepas sampai selesai proses haji. Karena bergabung antara dua niat. Tamattu mengawali umrah kemudian haji. Ifrat mendahulukan haji kemudian umrah. Sedangkan qiran bersamaan niatnya antara umrah dan haji. Itu yang menyebabkan sehingga haji tamattu dan haji qiran wajib membayar dam. Bagi saudara-saudara kita yang saat itu memilih haji tamattu dan haji qiran dan dia tidak mempunyai kemampuan untuk berkurban karena terbatasnya dana, maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, berpuasalah 10 hari dengan catatan 3 hari engkau berpuasa selama di kota Makkah dan 7 hari setelah engkau kembali ke tanah air. Maka itulah pengganti dam namanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral Id yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Ketika kita berbicara tentang kurban adha, maka tentu sebahagian kita bertanya, dan bagaimana dengan kurban akikah? Hukum kurban akikah dan kurban adha hampir serupa, namun banyak dan masih ada perbedaannya. Ketika kita berkata, kenapa setiap bayi yang lahir wajib menangis dan setiap bayi yang lahir harus menangis? Seakan-akan bila ada bayi yang lahir tanpa menangis, para medis, dokter, bidan pasti akan membuat si bayi menangis. Karena bila bayi lahir tidak menangis, berarti bayi ini menunjukkan tanda-tanda tidak sehat. Sehingga ketika bayi lahir, wajib hukumnya menangis. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah, mengapa setiap bayi yang lahir wajib menangis? Ma'asyiral Id yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Kehamilan yang normal itu 9 bulan 10 hari. Selama 9 bulan 10 hari, kita semua pernah berada di satu alam yang disebut alam rahim. 9 bulan 10 hari, ayah dan ibu kita tidak pernah tahu kapan kita makan, kapan kita minum, dan kapan kita tertidur. Semuanya difasilitasi oleh Allah selama 9 bulan 10 hari. Dan itu orang tua pun tidak pernah tahu tentang apa dan bagaimana keadaan kita di alam rahim. Sehingga seorang bayi ketika lahir pasti akan menangis. Tangisan ini, kata para ulama, seakan-akan si bayi berkata, ya Allah, Engkau telah mengeluarkan aku dari surga yang di mana aku menikmati seluruh fasilitasmu. Aku tidak perlu berusaha, aku tidak perlu meminta dan sebagainya. Engkau berikan tanpa ku minta, Engkau cukupi tanpa ku usahakan. 9 bulan 10 hari, Engkau rahmati aku dalam rahim seorang ibu. Dan hari ini, Engkau keluarkan aku dari surgaku. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat keadaan bayi yang menangis karena dikeluarkan dari surga yang sementara, maka Nabi katakan, azankan di telinga kanan dan iqamatkan di telinga kiri. Seakan-akan Rasulullah ingin berkata kepada si bayi,
Bila engkau ingin mendapatkan surga yang sejati, surga yang abadi, yang ada awal namun tiada akhir, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dirikan salat, engkau akan mendapatkan surga yang Allah janjikan. Kemudian kita ikamatkan. Setelah ikamatkan, bayi tersebut ditahnik dan menunggu hari ketujuh. Dan itulah awal-awal waktu yang paling afdal untuk akikah. Dan akikah berlaku bagi orang-orang yang mempunyai batas waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bila orang tua tidak mempunyai kecukupan dana di hari ketujuh, maka dia boleh menambah hingga hari ketujuh berikutnya, hingga hari ke-14. Namun bila hari ke-14 pun dia belum mampu untuk akikahkan anaknya, maka tambah lagi 7 hari menjadi hari ke-21. Dan bila telah sampai hari ke-21, ternyata orang tua juga belum punya kemampuan, maka kata ulama, jangan tunggu sampai si anak akil balik. Bila si anak telah mencapai akil balik, maka terlepas sunnah muakkadah bagi orang tua untuk mengakikahkan anaknya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, setiap bayi yang lahir tak diakikah oleh orang tuanya, maka si bayi tidak bisa memberi syafaat kepada ayah ibunya di yaumil mahsyar, terhalang. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu gulamin rahina murtahanun bi aqiqati hatta tudbahu anhu yawm as-sabi wa yusamma fi wa yuhlaq. Sesungguhnya kata Nabi, setiap anak yang lahir tergadai di hadapan Allah sehingga diakikahkan pada hari ketujuh, kemudian dicukur rambut si bayi dan ditimbang, dengan timbangan itulah senilai perak sedekah dikeluarkan. Sesudah itu diberi nama, innakum yud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum fahassinu asma'akum. Sesungguhnya kata Nabi, di yaumil mahsyar kamu akan dipanggil oleh Allah sesuai dengan nama-namamu di dunia, maka perindah dan perbaiki nama-namamu di dunia agar panggilan Allah pun indah untuk kalian di yaumil mahsyar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketiga, kita bertanya, bagaimanakah ketika anak telah mencapai akil balik dan kita orang tua belum mempunyai kemampuan? Maka agama mengatakan, sampaikan kepada si anak ketika telah akil balik bahwa dirinya belum diakikah. Bila ia nanti kelak suatu hari mempunyai kesempatan dan mempunyai rezeki, maka dia boleh mengakikahkan dirinya sendiri. Sebagaimana kata Imam Malik, Rasulullah akikahkan dirinya pada usia 40 tahun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral id yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Inilah sebahagian daripada hukum-hukum kurban dan akikah yang perlu kita pahami. Mungkin kita terlalu banyak atau sudah sering mendengar kisah Nabi Ibrahim yang berkurban. Sudah sering kita sampaikan di setiap tempat. Namun ada baiknya pula bila hari ini kita memahami seperti apa bentuk dan cara kita berkurban. Semakin baik kita berkurban, semakin banyak dan sering kita lakukan kurban, ingatlah wahai saudaraku kaum muslimin, sesungguhnya jangan pernah Anda berkata, bukankah ada sebuah riwayat yang mengatakan setiap orang yang berkurban di hari nahar, maka itu akan dijadikan kendaraan untuk menjembatani di jembatan Shiratal Mustaqim. Tapi bagaimana seandainya setiap tahun aku berkurban, katakanlah 20 tahun aku berkurban 20 kali, tentu aku tidak akan gunakan 20 kendaraan dalam sekali jalan. Ma'asyiral id yang dimuliakan, yang dirahmati Allah, jangan berpikir dengan logika yang sederhana. Ketahuilah, setiap kurban yang kita lakukan, di tahun ini kita lakukan, dan di tahun berikut kita lakukan, tentu sifat dan kualitas kendaraan akan berubah. Dari perumpamaan naik mikro, kemudian berubah menjadi Avanza. Tahun berikut kita berkurban menjadi kendaraan lainnya, sampai pada akhirnya sebagaimana Nabi katakan, ada orang yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat kecepatannya. Bukankah kendaraan yang Allah siapkan membantu kita untuk sampai ke surganya Allah lebih cepat dan lebih mudah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli halin wa ala kulli ni'matin. وجعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين كل عام وأنتم بخير. اللهم اجمعنا في هذا اليوم المبارك. الله يهدينا ويهديكم سواء السبيل ويفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويدخلنا الجنة مع سلفنا الصالحين لا يبعدنا منهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة الجدير. اللهم اجعلنا من أهل الخير وحينا في الخير واحشرنا مع أهل الخير. عسى الله يمن علينا بالقبول بجاه الرسول وسلف الفحول وثبتنا على الصراط المستقيم وادخلنا دار النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقا. اللهم يا من لا يشغل سمع عن سمع ويا من لا تغلطه كثرة المسائل ويا من لا يتبرم بالعباده الملهين عليه أذقنا بر رحمتك وكرام استجابتك. أنت المستعان وعليك البلاغ يا حنان يا منان يا أكرم الأكرمين ويا رب المشرقين ويا رب المغربين. اللهم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا البلاء قبل نزوله من السماء إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولأحبابنا ولأساتذتنا ولمعلمين ومتعلمين ومن علمنا ومن دعانا إلى الله ومن أجازنا وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم يا من نوره في سره وسر في خلقه أخفنا عن الناظرين والطاغين وقلوب الحاسدين والباغين كما أخفيت روح في الجسد إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا دعاءنا. اللهم تقبل منا نياتنا. اللهم تقبل منا أضحياتنا. اللهم تقبل منا أعمالنا في هذا اليوم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.